Oke ya, selamat pagi semuanya. Kita mulai kelas hari ini Operation Management ya. Ini untuk semester berapa kalian? 4 ya. Oke. Ya. Nah, jadi kelas ini adalah sebenarnya cocok untuk company yang sudah running gitu ya. Operation management itu dibutuhkan untuk company yang sudah running, yang sudah berjalan. Ya, bukan untuk bukan untuk startup, tetapi lebih cocok untuk company yang sudah running. Ya, jadi well established lah, kurang lebih begitu. Nah, slide-nya ini seperti biasa karena kalian sudah sudah pernah ikut kelas saya. Kurang lebih seperti ini, kelas participation 15%, assignment 20%, akan ada assignment, mid exam, kemudian final presentation. Ya, kelas participation-nya seperti biasa, saya meminta aktif di kelas, bertanya, kemudian diskusi gitu ya, kemudian ada assignment 20%, nanti akan ada reading dan segala macam. Dan saya akan infokan Edmodo-nya nanti ya, seperti biasa. Kalau ada assignment dikumpulkan lewat Edmodo ya. Jangan dikumpulkan lewat email, jangan lewat yang lain. Gitu ya. Jadi silakan dikumpulkan lewat Edmodo. Oke. Kemudian akan ada mid exam, ujian, yaitu 30% dan final presentation nanti 35%. Oke, ini topik yang akan kita bahas. Kurang lebih saya akan mengikuti buku ini secara utuh. Ya, berbeda dengan kelas Entrepreneurship and New Venture kemarin, itu memang saya desain khusus kelasnya, topik-topiknya pun saya desain khusus, sumbernya dari mana-mana. Nah, tetapi kalau operation management ini saya ambil dari Principles of Operation Management ya. Ininya autornya adalah Jay Hazer, Barry Render, Chuck Manson. Ini edisi Global Edition, tetapi kamu boleh punya yang lebih baru, boleh pakai yang lebih baru, boleh. Kemudian ya kalau tidak ada yang lebih baru, edisi di bawahnya asal jangan terlalu jauh, nggak apa-apa. Ini 10 edition ya. Di 2018 kalau nggak salah ini terbitnya. Tapi kalau ada yang lebih baru, kamu boleh sepanjang autornya tetap sama. Biasanya itu nggak akan banyak perubahannya. Paling contohnya kemudian ada update data dan sebagainya. But in principle, it's still the same gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kurang lebih mengikuti ini. Mengikuti chapter-chapternya. Ada Operation Productivity, hari ini kita bahas Operation Strategy and Global Environment, kemudian Project Management, Forecasting, Design of Goods and Services, ya. Misalnya gini ya, saya sedikit sekilas bahas ya. Operation and Productivity itu kita akan bicara what is operation management dan what is productivity. Karena goal dari operation ini sebenarnya productivity. Ya, mencapai efisiensi, kemudian mencapai highest productivity, gitu ya. Kita memanage bagaimana beroperasi untuk mencapai productivity. Nah, yang kedua, operation strategy and global environment. Nah, sekarang isunya itu menjadi isu global. Kenapa? Karena it's no more relevant kalau Anda hanya bicara tentang Indonesia. Ya, kalau sederhananya saja, kalau Anda punya sesuatu, Anda bisa jual kemanapun. Sederhananya. Ya, Anda membeli baju saja sekarang dari luar negeri. Kalau Anda di Tokopedia kan ada yang pesanan diantar langsung dari luar negeri, biasanya dari China. Dan Anda bisa menjual ke luar negeri dengan mudah sekarang. Nah, jadi itu yang sederhana. Di level yang lebih besar, ini bigger. Ya, Indonesia saat ini misalnya banyak sekali ekspornya keluar dan isunya adalah bagaimana Indonesia mensuplai kebutuhan global kalau sekarang, gitu ya. Nah, jadi bukan lagi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, ya. Nah, kemudian chapter 3 itu project management.
Project management itu bagaimana Anda memanage project Anda. Kalau Anda punya plan, punya project gitu ya, punya ada yang mau dibangun, bagaimana project manajemennya? Ya, lalu ada forecasting. Forecasting itu memproyeksikan. Ya, ini sedikit catatan ya. Forecasting itu bukan memprediksi. Memprediksi itu sense intuisinya ada atau tinggi gitu ya. Kalau forecast itu memproyeksikan. Apa artinya memproyeksikan? Memproyeksikan itu ada dasar. Kalau hari Senin sebentar. Oke. Kalau hari Senin 1, hari Selasa 2, hari Rabu 3, hari Kamis proyeksinya adalah 4 gitu. Tahu dari mana? Karena Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis sesuai tren yang ada dia akan menjadi 4 gitu. Itu proyeksi. Ya, projection, bukan prediksi. Kalau prediksi itu tebak-tebakan, lebih ke tebak-tebakan. Itu forecasting. Nah, forecasting ada beberapa metode nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian chapter 5 itu design of goods and services. Mendesain berbeda nature-nya dari barang tangible dengan jasa. Ya, tangible itu bisa dilihat, ya, tangible itu bisa dipegang, produknya ada, berbeda bagaimana memanage. Ya, jasa itu dia diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Nah, makanya kemarin saya melihat ini menurut saya yang kurang tepat ya. Saya melihat ada toko roti di dekat rumah saya. Dia bilang jam 12 sampai jam 5 sore atau jam 12 sampai jam 15 kalau nggak salah. Jam 12 sampai jam 3 itu diskon. Nah, saya bingung itu. Itu strateginya seperti apa? Menurut saya itu kurang tepat. Karena kalau diskonnya berdasarkan jam itu seharusnya lebih cocok untuk jasa. Kenapa? Supaya dia men-spread. Ya, misalnya ada peak hour. Ada peak hour. Nah, sedangkan di low hour itu yang bukan peak hour itu kan dia tetap membayar karyawannya hingga dia karyawannya tetap dibayar, tetapi tidak ada yang membeli jasanya. Sedangkan pada peak hour dia membutuhkan bahkan kekurangan karyawan. Nah, jadi untuk menggeser si konsumen ke jam-jam yang nggak sibuk, itu dikasih diskon. Kenapa dia geser ke jam-jam yang nggak sibuk? Karena di situ karyawannya nganggur gitu. Nah, itu strategi untuk jasa. Berbeda sama strategi untuk produk. Ya, jadi nature-nya berbeda sama sekali gitu ya. Nah, mungkin ke depannya akan ada lagi strategi untuk yang lebih ekstrim lagi. Kalau sekarang kita melihatnya goods, services, next-nya saya rasa digital product. Sekarang digital product itu saya nggak tahu masuknya mana. Disebut produk ya bukan produk, disebut services juga bukan services. Misalnya NFT, itu masuk mana? Gitu ya. Nah, ini belum ada penelitiannya ke sana. Mungkin next-nya setelah mungkin 5 tahun lagi ini akan masuk lagi nih, digital product. Gitu ya. Nah, yang keenam itu managing quality. Managing quality itu selalu menjadi isu ya. Di perusahaan besar itu ada banyak metode untuk memanage quality, untuk meningkatkan quality. Terutama di perusahaan-perusahaan Jepang. Jepang itu sangat terkenal dengan improvement, quality improvement. Makanya kalau kamu lihat mungkin tahun 90-an orang masih ngelihat, wah mobil Jepang second layer gitu ya. Sekarang kamu lihat mobil Jepang sama mobil Eropa sama mobil Amerika semuanya sama saja. Ya, Jepang bisa membuat sekelas Amerika tapi dia hanya memperhatikan harga aja. Ya, Toyota sudah bikin Lexus kok gitu. Nah, kenapa Jepang bisa begitu? Karena dia sangat-sangat concern dengan quality. Ya, makanya kalau Jepang itu
selalu identiknya dengan kualitas. Ya, di Asia mungkin Jepang yang paling oke. Nah, kalau di Eropa banyak yang oke karena mereka sudah mature duluan. Misalnya Jerman terutama, kemudian Perancis untuk beberapa, kalau mesin biasanya Jerman gitu ya. Nah, karena mereka sangat concern dengan quality. Nah, ini nanti metode-metodenya seperti apa, memanage quality, memastikan quality itu improve dan bisa terstandar. Nah, kemudian proses strategi, ya bagaimana memanage capacity, kemudian proses gitu ya. Nah, kemudian chapter 8 itu location strategy, bagaimana memilih lokasi terbaik. Ya, ada lokasi terbaik, ada layout terbaik. Lokasi terbaik itu di mana tokonya, di jalan apa gitu ya. Layout terbaik itu adalah bagaimana di dalam tokonya. Ya, terbayang ya. Lokasi itu kamu milih misalnya buka kafe, di mana kafe terbaik? Apa yang diperhitungkan? Oh, macam-macam. Misalnya traffic. Semakin banyak traffic berarti peluang terekspos semakin tinggi, gitu-gitu ya. Nah, berbeda dengan misalnya kita sekolah gitu. Di mana lokasi terbaik? Mungkin akan berbeda nature. Nah, layout yang kemudian layout strategis. Layout itu bagaimana membangun tata letak ya. Kalau location itu lokasi. Kalau layout itu tata letak. Jadi tata letaknya itu seperti apa? Kalau McD itu fast food itu biasanya gitu. Di mana kompor, di mana untuk masak, kalau McD ya, untuk masak French fries, di mana letak burger yang belum dipanaskan, di mana yang sudah, di mana ayam mentah, di mana nanti kalau sudah dimasak, di mana taruhnya, semuanya itu diatur dengan sangat baik. Kenapa butuh begitu? Supaya efisiensi, gerakannya itu cepat. Kenapa butuh gerak cepat? Karena mereka promise-nya adalah fast food, gitu ya. Value proposition-nya adalah fast food. Nah, kemudian ada human resources, job design, and work measure. Ini terkait sumber daya manusia. Bagaimana memanage human. Kemudian ada chapter 11, supply chain management, bagaimana memanage pengiriman barang dan lain-lain, kemudian bagaimana apa tools yang digunakan, kemudian ada inventory management. Memanage berapa inventory kalian, berapa barang yang ada di gudang, kemudian berapa barang yang harus diorder kembali. Kamu bisa bayangkan bagaimana inventory manajemennya Indomaret. Wah, super jelimet gitu ya. Indomaret tokonya mungkin sekarang ada 20.000 mungkin. Lebih mungkin ya. Ada 20.000 toko, ada inventory di masing-masing toko, ada sekian hub, harus menentukan kirim ciki kemana gitu ya, kirim Coca-Cola kemana, berapa. Bayangin. Kemana, berapa, kapan. That's not a small thing gitu ya. Itu super jelimet dan sangat sulit kalau nggak dibantu oleh teknologi. Nah, sekarang mereka sudah teknologi based. Jadi ketika si kasirnya enter itu langsung sentra datanya langsung menghitung. Oh, berarti toko A harus dikirim 10 Coca-Cola, 50 ciki, misalnya begitu. Pada hari Rabu jam 10. Nah, sekarang untuk konteks Jakarta misalnya, lebih ribet lagi. Kenapa lebih ribet? Karena harus memperhatikan traffic. Ya. Kapan ini dikirim? Jam tutupnya jam 10 malam. Dikirimnya jam berapa? Kalau misalnya jam 5 sore kena macet. Jam 8 pagi kena macet. Jam berapa yang paling tepat? Di jalan apa macet? Nah, itu sangat ruwet gitu ya. Nah, thanks to teknologi itu semua bisa dihitung menjadi lebih optimal.
ya. Nah, kemudian ada aggregate planning dan SNOP. Kemudian ini mungkin sudah tidak akan kita pelajari lagi ya, karena kita sampai di nanti akan ada beberapa asistensi. Ya, saya rasa itu aja. Nanti mungkin yang 13 dan 14 ini kita skip. Kemudian ada short term scheduling, membuat schedule, kemudian lean operation. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya itu akan saya berikan gitu ya, tugasnya apa dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Monica. Apa benar kalau ada kehilangan di Indomaret staf tanggung jawab? Ini masih masuk kategori inventory atau term and condition. Nah, jadi saya nggak tahu pasti, tapi banyak toko yang melakukan itu. Ya, itu jadi bagian dari itu kebijakan HR sebenarnya seperti itu ya, kebijakan human resources. Supaya apa? Supaya mereka sangat detail tentang itu. Misalnya bank itu di kasir itu kalau ada uang palsu, teller, kalau bank teller ya. Teller itu kalau ada uang palsu di beberapa bank, saudara saya pernah menjadi teller, uang palsu dia yang mengganti. Supaya apa? Supaya mereka berhati-hati. Dan itu juga bagian dari strategi supaya apa? Supaya saling check and cross check. Karena apa? Karena tarik menarik dari kepentingan. Yang saya maksud gini, misalnya dia kasir pertama mau pindah ke kasir kedua, dia shift pagi mau pindah ke shift sore malam. Dia harus ngitung lagi semuanya, uangnya berapa. Kemudian supaya apa? Supaya kepentingan dia tidak terganggu. Kepentingan dia apa? Kalau saya tidak hitung dengan baik, saya bisa rugi nih. Jadi sudah dihitung dengan baik, deal semuanya tanda tangan, sudah dia aman. Berikutnya, nah itu memang by design supaya apa? Supaya ketelitiannya menjadi menjadi meningkat. Itu juga bagian dari menurut saya quality management, ya. Jadi ada tools-tools yang digunakan. Salah satunya itu, misalnya harus bayar sendiri. Kadang-kadang kita melihatnya kejam ya, gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa itu tools yang digunakan manajemen. Kalau kamu bayangkan, kamu punya 20.000 toko, gitu ya. 20.000 toko, satu toko punya for average misalnya 8 karyawan. Jaga tokonya, 8 kali 20.000. Berarti udah berapa tuh? Udah 16.000 ya. Bayangin, sudah 16.000 orang yang kamu harus manage day by day. Manage 16.000 orang itu butuh sistem ya, jadi nggak bisa dihimbau, itu nggak bisa. Dia harus butuh sistem yang membuatnya berjalan. Nah itu saya rasa itu kenapa di toko-toko seperti itu ada metode-metode seperti itu. Gitu ya Monica, good question. Nah ini dulu deh, pertanyaan dulu. Ada nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi alurnya kalian ngeh ya. Nah, nanti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja sebenarnya karena ini intro to operation management. Belum yang hitungannya. Di sini akan ada beberapa hitungan nanti. Oke, mutual expectation silahkan. As usual, I wanna be fair ya. Saya mau fair. Kalian sudah tahu saya, sudah mengikuti mata kuliah saya. You know me already. Silakan mutual expectation. Boleh saya, Sir? Ya. Silakan. Sir, gini nih, Sir. Kan Sir pernah bilang jangan telat, walaupun telat pun jangan 15 menit. Apa bisa minta sedikit toleransi gitu kalau ada alasan yang benar-benar penting-genting ada itu boleh.
Itu maklum. alasan penting genting itu begini. Alasan penting genting itu misalnya ada yang sakit. Tapi kalau alasannya saya harus nganter orang tua saya ke pasar, that's not an important reason. I was late a bit, but it was because one of my family got, COVID. Ya, ya itu oke lah ya. Tetapi gini, saya mau bilang begini loh. Kalian punya jadwal, ya. Jadi misalnya orang tua minta nganter ke pasar Pak, gitu. Ini You know, bukan minta terpaksa, cuma iya, keluarga saya kan kena itu, jadi tadi ada sedikit ribut, repot gitu, ya, oke, kewalahan. ya, ya, ya. Bapak maklum ya, saya udah bilang tadi di chat personal. Ya, ya, oke, Anthony. Kita sedang bicara mutual expectation ya supaya you know apa yang saya maksudkan gitu ya. Jadi kalau kalian mau ada toleransi keterlambatan, it's okay as long it is very important ya. Kalau enggak, ya nggak bisa gitu ya. Misalnya saya bilang tadi orang tua saya minta saya nganter ke pasar, itu nggak important gitu, dan kamu punya schedule-nya, sudah punya schedule. Jadi kamu sudah tahu, kamu bisa bilang ke ibu orang tua kamu, bisa nggak ke hari yang ini jam segini, gitu ya. Karena saya punya schedule kuliah di situ. Ya, jadi saya rasa itu yang saya maksud. Tapi kalau ada kemalangan, ada apa, tentu itu bisa dimaklumi, gitu ya. Seperti Anthony tadi, mungkin ada sedikit problem, ada yang kena COVID, mudah-mudahan segera sembuh, gitu ya. Oke, ada yang lain? Bapak, makasih pengertiannya Pak. Oke, ada yang lain? Atau sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Apa harapan kalian? Pak, nilainya mudah gitu. Lulus, Pak. Lulus harapannya. Oh ya, saya kasih harapan lulus boleh, yang penting mengikuti standarnya. Kasih tugas banyak nggak apa-apa, yang penting lulus. Kok standarnya lulus ya? Standar itu A dong. Tugasnya. Ini Pak, sebenarnya mutual expectation apa sih Pak? Maksudnya gimana? Mutual expectation itu harapan kita bersama. Jadi ini nanti slide untuk mahasiswa. Jadi kamu mau apa yang kamu harapkan, nanti slide berikutnya apa yang saya harapkan, supaya kita fair gitu ya. Silakan, apa yang kamu harapkan? Lulus? Oh iya, lulus itu easy. Kalau kamu mengikuti dengan baik, kamu ujian dengan baik. Ya kalau nggak ngikutin, nggak ujiannya nggak baik, ya bisa jadi nggak lulus. Tapi jujur ya Pak, ini dari alur cerita Bapak memberikan satu bab per bab, yang dulu saya ikut mata kuliah ini saya kan linglung. Nah sekarang saya udah bisa buat gambarannya dari per bab apa nanti gimananya. Kalau dulu saya nggak tahu ini kuliah apa, makanya saya tidur Pak. Ya jangan tidur ya. Nah sekarang diikutin, kalau ada yang nggak tahu ditanyakan. Ya, I am happy to answer your questions. Super happy. Jadi kami itu dosen-dosen itu senang kalau ditanya. Artinya apa? Kalian mengikuti. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, kalian nanya. Kebahagiaan terbesar dosen itu kalau mahasiswanya ngerti. Gitu ya. Bukan kalau mahasiswanya lulus. Kalau lulus doang mah enggak. Terus pada akhirnya di industri yang sesungguhnya kalian nanti bisa kesulitan. Ini kira-kira ada permainan matematika nggak Pak? Ada. Ya, ini ada matematikanya. Tapi saya akan coba jelaskan dengan baik ya. Walaupun ini ada keterbatasan ya, teman-teman ya. Keterbatasannya apa? Karena di online ini ada kesulitan matematika. Saya nggak bisa pakai papan. Ya, jadi nggak bisa. Tapi saya sudah beli Whiteboard? ya bukan drawing pen gitu. Mudah-mudahan menjadi lebih mudah lah. Jadi saya nanti pakai drawing pen. Oke, ada lagi harapan kalian? Saya Pak bisa nilai 100 ini saya Pak, jamin. Oke, kita lihat ya Monica ya, semangat bagus.
Oke. Kalau nggak ada, berarti sama lah ya, sama kuliah-kuliah sebelumnya ya. Then come to my expectation. Kamu juga pasti sudah menduga ekspektasi saya apa masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama adalah be honest. Jujur ya. No cheating. Nggak boleh nyontek. Cheating sama dengan E. Kalau saya tahu kalian cheating, nyontek itu E. Termasuk di dalamnya copy paste. Saya kemarin sudah cerita, saya lupa di angkatan kalian atau kakak kelas kalian, itu ada yang nggak lulus karena copy paste. Copy paste 80% copy paste. Ya saya kurangi nilainya. Ya, dia dapat nilai 90 dikurang 80 karena 80%-nya bukan punya dia. Pak, gimana kalau tentu ada saja apa hal-hal yang perlu di-copy gitu ya. Nah, tapi kita batasi, copy paste itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, jadi di atas 20% itu nanti mengurangi nilai. Oke, yang kedua be aktif. Aktif, tanya dan diskusi. Kemudian bertanggung jawab. Study hard. Ya. Saya mau menuntut kalian belajar dengan keras. Nanti kalian juga bekerja dengan keras. Ya, ada yang bilang, "Pak, bekerja dengan cerdas." I know ya. Bekerja dengan cerdas itu setelah kalian bekerja dengan keras. Nggak ada itu namanya kerja cerdas dari awal, nggak. Orang yang bekerja dengan cerdas itu dia sudah bekerja dengan keras. Ya, jadi bekerja dan keras itu gimana? Orang baca 1 jam, saya 2 jam. Orang bekerja sampai ogah-ogahan, saya serius. Itu bekerja dengan keras. Saya sudah ketemu dan saya yakin kalian juga sudah ketemu orang tua kalian itu. Saya cukup yakin mungkin lebih dari 80% pekerja keras. Tidak ada yang males-malesan. Kalau mampu menyekolahkan kalian di Podomoro University itu pekerja keras kemungkinan besar. Ya, jadi kerja keras, nggak ada hasil yang mengkhianati kerja keras. Be punctual 15 menit maksimum, terlambat ya. Kamera always on during the class. Ya, sekarang silakan on cam. Oke, itu saja ekspektasi saya, harapan saya. Nah, sekarang kita masuk materi. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Itu sih, Sir, kayak kemarin yang grup kelas. Oke. Oh, grup kelas ya? Iya. Kok saya nggak nongol loh, ini siapa yang ngomong ya? Enrico? Iya. Oke. Iya, Sir. Ya. Sama seperti, atau gini, atau kalian mau membuat grup sendiri nih untuk kelas saya, karena ada 2 kelas. Bagaimana? Grup ini ya, grup operation management ya, karena ada beberapa nih yang tidak di satu angkatan. Begitu? Mending ntar di-invite aja, Sir. Oh ya. Daripada bikin grup baru. Oke, kalau gitu nanti ada Enrico dan ada Monica tuh. Minta siapa? Reinhard minta tolong di-invite ya. Yang kemarin yang Ian V juga belum, Sir. Saya Iya. belum di-invite. Gimana sih cara Send nge-invite link lain? aja nanti. Gimana cara nge-invite lain? Send link langsung auto join bisa biasanya. Ya udah Reinhard nanti sekarang bisa Kirim ke chat katanya- Zoom kalau bisa. ke chat Zoom ya. Siapa Ya, admin? tapi ini Pak, yang kemarin itu yang entrepreneur sama yang sekarang kan beda orangnya sedikit. Maksudnya nggak beda semua Ini sih. mau hujan deh ini. Gimana Pak? Sama orangnya. Bali mau hujan. Sama. Ya. Ya udah. Ya, Yaudah. minta tolong di chat di link Zoom sini ya. Oke. Oke. Pak. Learning outcome. Oke, saya akan mute semua ya. Kalau kalian mau ngomong, silakan unmute. Sebentar. Gimana cara? Sir, one more, Sir. Ya, silakan. Itu yang kalau submit tugas berarti semuanya di Edmodo juga ya? Iya. Link yang kemarin atau ada link baru lagi, Sir? Ada link baru. Nanti saya lupa buat itu. Oke. Thank you, Sir.
Nanti saya masukin ke portal juga, Oke, Sir. ya. Oke. Oke, ya kita mulai ya. Nah, jadi ini learning outcome hari ini. Hari ini kita akan ngobrolin apa sih? Akan apa yang ingin kita capai? Yang pertama, mendefinisikan apa itu operation management. Ya, kita nggak tahu makhluknya, kita tahu dulu apa sih operation management itu. Kemudian membedakan, explain the distinction between goods and services. Membedakan apa beda barang fisik dan barang non fisik, jasa. Berbeda. Bedanya apa? Kenapa kita harus membedakan? Bukannya sudah langsung tahu Pak beda. Oh, ada implikasinya. Implikasinya apa? Cara memanage-nya berbeda banget. Cara manage-nya beda banget. Kalau kamu mendeliver atau menawarkan produk barang dengan menawarkan produk jasa, itu berbeda sama sekali cara memanage-nya. Produk jasa tidak bisa disimpan, tidak bisa dimasukin gudang, barang bisa. Produk jasa itu sangat tergantung dengan people, barang tergantung dengan people, cuma bobotnya berbeda dengan jasa. Jadi banyak hal. Barang itu bisa obsolete, bisa usang, bisa busuk, bisa basi, jasa enggak. Gitu ya. Jasa enggak bisa ditransfer, barang bisa. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh membuat memanage-nya berbeda. Gitu ya. Nah, yang ketiga kita goal-nya adalah menjelaskan perbedaan antara production and productivity. Apa bedanya production and productivity? Produksi dan produktivitas. Ya, jadi produktivitas itu bicara tentang bagaimana kita bisa secara efektif memproduksi suatu barang, sedangkan production itu proses memproduksinya. Nah, kemudian menghitung single factor productivity, kemudian menghitung multi-factor productivity, kemudian identify the critical variables in enhancing productivity. Mengidentifikasi apa saja variabel-variabel untuk meningkatkan productivity. Gitu ya. Saya di sini akan, kalau kamu ngelihat saya bicaranya banyak campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Itu on purpose. Jadi kalau saya juga melakukan pelatihan yang intensif kepada teman-teman UMKM, not even one single word yang saya gunakan bahasa Inggris di teman-teman UMKM. Jadi ini by design supaya kalian familiar dengan bahasa Inggris, karena at the end yang kalian hadapi itu adalah global environment. Jadi bukan jadi anak jaksel gitu ya. Jadi goalnya bukan seperti itu, supaya kalian familiar. Karena kemarin saya ngelihat lucu banget meme gitu, yang Indomie anak jaksel, ada udah ngelihat? Ya, jadi itu style anak jaksel itu seperti itu ternyata ya. Nah, saya mencampur ini dengan tujuan supaya kalian familiar. Nah, kita mulai ya. What is operation management? Ya, jadi operation management itu terkait dengan production sebenarnya, produksi. Production itu apa sih? Production itu the creation of goods and services. Proses ya, menciptakan barang dan jasa. Yaitu proses menciptakan barang dan jasa. Jadi kalau Pak, kalau saya nih Pak ya, misalnya gitu ya, saya ada jasa wisata. Production-nya di mana Pak? Saya nggak punya pabrik gitu. Ya itu production gitu. Kamu menjemput tamu, kemudian mengarahkan tamu, katakanlah kamu tour travel gitu ya, tour agency. Itu production untuk services. Perbankan itu production-nya di mana Pak? Semua proses itu production. Nah, kalau untuk barang, ya misalnya proses membuatnya sepatu, bagaimana membuat sepatu, menjahit segala macam, itu proses production.
the creation dari goods and services sehingga menciptakan value bagi customer. Nah, hari ini kita bicara tentang operation management. Operation management itu apa sih? Ya, operation management itu activities that relate to the creation of goods and services. Kegiatan yang terkait dengan penciptaan barang dan jasa through the transformation of inputs to output. Jadi inputnya apa? Outputnya apa, proses itulah disebut operation management. Gitu ya. Kalau saya tanya nih, kalau kamu produksi sepatu, inputnya apa? Supaya kamu clear, what is input, what is output? Bahan baku. Good, sepatu. bahan baku. Ada misalnya sepatu kulit, ya kulit, lem, itu input. Input diproses, jadilah sepatu. Outputnya sepatu. Nah, segala proses ini disebut operation. How to manage this process, itulah operation management. Nah, tentu ketika kamu memproses ini banyak hal yang harus diperhatikan. Makanya tadi kita bicara location, kita bicara layout, ya kita bicara human resources, karena waktu memproses ini butuh human resources. Prosesnya butuh location, penyimpanannya butuh. Nah, inilah disebut operation management. Jadi kita bicara tentang hal-hal ini. Gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan sih di dalam proses ini? Ada organizing to produce goods and services. Mengorganisasi untuk memproduksi barang dan jasa. Kalau dia manufacturing itu memproduksi barang, katakanlah barang fisik. Katakanlah misalnya memproduksi handphone, manufacturing gitu ya. Apa saja yang dilakukan bagian operation, apa yang dilakukan finance, apa yang dilakukan marketing. Operation itu dia akan ngurusin facility, construction, maintenance, production and inventory, quality assurance, memastikan kualitas, ada alat, fabrication dan sebagainya, perakitan, ada design, ada industrial engineering, ada process analysis. Kalau finance, ada disbursement credit, kemudian ada fund management, bagaimana memanage international exchange misalnya. Ada capital requirement, bagaimana memanage saham. Ada marketing. Kalau marketing apa? Sales, advertising, sales, market research dan sebagainya. Nah, kalau airline beda lagi, ya. Nah, airline juga ada nggak bagian produksinya? Ada bagian operationnya? Ada. Airline itu jasa, teman-teman. Tetapi saya ingin katakan gini, kamu jangan melihat gini, oh jasa itu nggak ada orangnya, nggak ada barangnya, nggak bisa. Ya, sebenarnya barang atau jasa itu dua-duanya ada kaitan. Kalau kamu jualan, sekarang saya tanya, kalau kamu jualan Starbucks itu barang atau jasa? Ayo. Anyone? Jasa? Jasa. Barang, Pak. Barang dan jasa sih. Iya. Karena dia dua jasa, orang Dua-duanya. nyaman di Starbucks. Dua-duanya. Ya, jadi dua-duanya. Jadi itu yang disebut continuum. Ada aspek jasanya, ada aspek barangnya. Kamu kamu airlines. Barang atau jasa yang dijual? Dua-duanya. Dua-duanya juga. Cuma aspek jasa lebih besar. Kalau katakanlah Starbucks setengah-setengah. Kamu jualan garam. Lebih kemana dia? Barang atau jasa? Barang, Pak. Barang. Mungkin jasanya sedikit aja. Karena jualan garam itu nggak pengaruh lah. Maksudnya ada after sales, kualitas layanan nggak terlalu pengaruh kalau jualan garam. Gitu ya. Nah, jadi supaya kamu ngeh ya, jangan mendikotomi ini barang, ini jasa. Enggak, barang dan jasa itu sebenarnya cuma dominasinya di mana gitu ya. Kayak airlines itu dikategorikan jasa, dominasinya ada di jasa. Commercial bank jasa. Jadi ini proses-prosesnya bisa kamu lihat aja. Operation di airlines ada ground support, kemudian maintenance, ground operation, maintain pesawat, kemudian scheduling, itu semua operation. Finance-nya mirip-mirip. Nah, kalau commercial bank
Ada teller scheduling, ada check clearing, collection, transaksi, dan lain-lain. Nah, ini operation, ini bidangnya operation. Ini kita masih bicara what is operation. Lalu ada supply chain, kita juga akan bicara tentang supply chain. Supply chain itu bahasa Indonesianya rantai pasok. Ya, a global network of organization and activities that supplies a firm with goods and services. Jadi network, alur barang dan jasa untuk memproduksi sesuatu. Misalnya, ini contohnya nih, ini ke retailer. Kita beli sirup, ya, beli sirup. Misalnya kita beli sirup lemon. Farmer nanam lemon, jangan sirup deh, jus, ya. Farmer, petani nanam lemon, kemudian pabrik memproduksi sirup dari lemon jadi sirup, kemudian bottling dibotolkan gitu ya, kemudian di distributor, kemudian ke retailer. Gitu. Nah, ini supply chain proses ini, gitu ya. Nah, ini contoh partners across the globe. Bagaimana Boeing 787 dibangun? Kamu bayangin, 787 ini melibatkan berapa negara? Bagaimana supply chain? Coba kita lihat ya, wingtipsnya Korea. Fixed trailing edge-nya Nagoya. Ada Australia. Konon katanya ada Indonesia juga, apa nggak tahu di 787 atau di bagian yang lain. Engine-nya itu biasanya Rolls-Royce atau GE. Kalau nggak dari UK, dari Amerika. Landing gear-nya Jepang. Jadi banyak sekali negara yang terlibat. Misalnya ini H&M. H&M itu kalau nggak salah, seingat saya antara 30 sampai 40 negara. Untuk semua produk H&M itu yang terlibat 30 atau 40 negara, saya lupa. Dulu saya pernah, waktu saya kuliah, saya membahas tentang H&M. Can you imagine? Salah satunya yang paling cukup besar juga Indonesia. H&M itu sampai ada misalnya yang produksi kancing dari negara A, benang negara B, gitu ya. Nah, ini proses semua, ini operation management. Nah, ini perusahaan besar. Sekarang kita mengecil ke perusahaan kecil. Kira-kira Kopi Kenangan, bagaimana proses? Saya belum tahu pasti, tapi apa ada yang punya franchise? Bisa di-sharing? Ada yang pernah udah berbisnis franchise? Silakan kalau mau sharing. Bagaimana sih prosesnya? Saya juga penasaran. Kalau dulu kita mendatangkan Bu Nilam yang Baba Raffi, ownernya Baba Raffi di Entrepreneurship Week dulu, itu 9 negara kalau nggak salah deh, 9 atau 11 negara. Bagaimana coba memastikan daging yang dikirim ke sana itu sama dengan yang ada di Indonesia? Karena kalau franchise kan harus standardized. Nah, itu banyak hal lakukan. Kalau kamu lihat apa yang ada di booth-booth minuman yang pop ice, yang bukan pop ice, apa yang di mall-mall itu? Chat time. Ya, mirip-mirip chat time. Yang digunting. Aduh, yang murahnya, versi murahnya. Ya itu ya, kamu ngeh ya, warna kuning. Yogurt. Warna kuning, saya lupa. Nah, itu dia bagaimana proses memastikan semua rasanya itu sama di tiap mall. Dia pakai bungkusan-bungkusan. Jadi kalau pesan A, masukkan bungkusan ini satu, bungkusan ini satu. Dia digunting. Nah, dengan begitu ukuran dalam bungkusan itu sudah terstandar. Jadi rasanya akan sama. Nah, itu salah satunya. Mie juga begitu. Mie alok kalau nggak salah begitu. Jadi bungkusan digunting, masuk. Jadi kayak Indomie jadinya. Nah, itu yang dilakukan. Itu bagian dari operation management.
memastikan semua rasa di semua cabang sama. Gitu ya. Nah, ini iPhone X. Ya, ini slide ini saya buat tahun lalu, ya. Jadi belum iPhone yang terbaru. Ini yang apa prosesnya? Ini bagian-bagian. Dan ada Taiwan, US, South Korea, China, Japan, Australia, Hong Kong, Switzerland yang komponennya. Nah, sekarang baru kita masuk. Kenapa? Supaya kamu tahu dulu makhluknya operation management itu apa? Kenapa kita belajar operation management? Operation management itu increase contribution margin. Ya, kalau sales itu 50%, ini hanya contoh ya. Sales itu bisa meningkatkan 50%, meningkatkan sales berkontribusi 50%. Reducing finance cost, mengurangi biaya finance itu meningkatkan contribution margin 21% misalnya. Reducing production cost itu increase contribution margin 114%. Mungkin di sini yang paling besar. Kemudian contribution to fixed cost meningkatkan kontribusi pada profit juga, begitu ya, kepada margin. Nah, apa yang dilakukan manager operation management? Dia mendesain of goods and services, mendesain barang dan jasa, menentukan define much of what is required of operation in each of the other operation management, apa yang dibutuhkan. Kemudian product design usually determine the lower limit of cost and the upper limit of quality. Dia menentukan biayanya berapa, kualitinya standarnya seperti apa. Kemudian dia memanage quality, dia process and capacity strategy, dia membangun strategi untuk prosesnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa. Dia menentukan lokasi, dia menentukan layout, dia menentukan human resources, supply chain, inventory, kemudian membuat scheduling, maintenance. Kamu jangan kira membuat schedule itu mudah ya. Di Podomoro University saja, membuat schedule itu bukan hal yang mudah. Ada sekian program studi, ada sekian kelas, tidak boleh bentrok. Can you imagine? Jadi ada prodi A sampai 10. Satu prodi rata-rata misalnya 4 angkatan. Bagaimana memanage itu? Menggunakan kelas supaya nggak bentrok, kelas ini dipakai ini, kelasnya ukurannya beda-beda, kelas ini prioritasnya ini, kelas itu prioritasnya itu. Nah, itu scheduling. Ya kalau cuma scheduling satu orang ya relatif mudah. Tapi bagaimana men-schedule misalnya, saya pernah ngobrol dengan ownernya mungkin pabrik kelapa terbesar di dunia mungkin. Saya tanya, Pak, bagaimana manage-nya? Dia punya karyawan lebih dari 20.000 orang. Bagaimana manage-nya? Ya itulah Pak katanya. Dan most of them adalah uneducated karena kerja di kebun. Jadi sulit sekali. Bagaimana menentukan jadwal? Itu pun sulit sekali gitu ya. Nah, itulah scale-nya dari scheduling, dari penjadwalan. Kesannya sederhana. Apa sih Pak susahnya membuat jadwal? Ya kalau satu orang mudah. But if you have to face 20,000 people, it will be different. Gitu ya. Apalagi scheduling yang pembayaran gaji harian. Nah, itu susah juga itu. Ya, karena kaitannya sama bank. Nah, ini kita lihat apa nih? Ini perubahan dari waktu-waktu. Dulu ada cost focus, ya, ini early concept. Dari tahun 1700-an itu fokusnya kepada cost. Orientasinya mass production. Kenapa bisa cost focus? Karena dulu barang pesaing itu belum banyak. Ya, pesaing belum banyak. Jadi siapa yang memberikan harga termurah dia dipilih gitu oleh masyarakat. Siapa
produk apa yang memulai katakanlah merevolusi proses produksi hingga dia sangat efisien dalam biaya. Anyone? Silakan, ada yang tahu, ada yang mau jawab? Ini saya udah sering ini saya sebut. Produk apa? Dia mengubah cara produksi hingga dia saat itu paling efisien. Dia sebenarnya dia merevolusi cara industri bekerja. Sampai metodenya di merek dia itu menjadi metode. Ayo. Silakan. Ini ada clue-nya loh ini. Ada gambarnya ini clue-nya. General Motors. General Motors. Ford. Hampir benar. Mesin Ford. uap. Ford. Word, Pak. Ya. Jadi Ford itu dulu yang pertama. Jadi kamu bayangin ya, dulu itu kalau membuat satu mobil itu satu mobil dikerjakan oleh 8 sampai 12 orang. Ya bisa seminggu itu dikerjain. Memproduksi mobil. Lalu suatu saat semua melakukan itu. Misalnya Chrysler ya melakukan itu, Ford melakukan itu. Dulu ada beberapa brand mobil di tahun itu melakukannya seperti itu. Jadi ada tim-tim, grup A, B, C, D, E. Jadi misalnya A, B, C, D, E berarti kalau masing-masing seminggu memproduksi satu berarti ada 20 mobil sebulan. Jadi satu mobil dikeroyok 8 sampai 12 orang. Nah, lalu si pemilik Ford ini punya ide. Siapa pemilik Ford? Ford juga, tapi nama depannya Ford apa gitu? Iya, Henry Ford. Henry Ford. Good. Henry Ford ini punya ide. Bisa nggak Ganteng ya banget, Pak. saya membuat lebih cepat? Apa yang dilakukan Henry Ford? Dia lakukan dengan spesialisasi. Jadi satu orang mengerjakan satu hal. Jadi ada yang masang ban doang, ada yang masang radiator doang, gitu ya. Ada yang masang mesin doang, atau merakit mesin aja. Kenapa satu orang melakukan satu hal? Supaya bisa cepat. Kamu bayangin ya, kamu memproduksi mobil. Tadi habis masang ban, bikin mesin. Habis mesin, knalpot. Habis knalpot, apa gitu ya. Atau urutannya ya, misalnya kamu masang sasis dulu, masukin ke ban, kemudian ke radiator pasang, ke knalpot dan sebagainya. Itu kan otak kamu berubah kan? Wah, sekarang saya harus masang ban. Otak kamu butuh waktu sekian detik untuk menyesuaikan. Kamu butuh bergerak sekian detik. Kamu nggak bisa tadinya masang mesin, gerakannya lambat, tiba-tiba bisa masang ban, itu bisa muternya lebih cepat. Nah, kamu bayangin itu terjadi di banyak komponen. Saya nggak tahu mobil dulu itu berapa komponennya. Tapi kalau mobil sekarang combustion engine itu ratusan ribu komponen. Nah, dulu nggak tahu. Let's say dulu 50.000 komponen. Muter 50.000 komponen, kalau dengan begitu masing-masing pindah dari satu komponen ke yang lain itu tambah 2 detik, berarti 100.000 detik tambahan. Bayangin kamu bisa hemat 100.000 detik. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia spesialisasi. Ada yang cukup masang ban aja, ada yang masang radiator aja. Jadi yang bergerak itu orangnya diam, alatnya bergerak. Alatnya bergerak, spare partnya bergerak. Jadi dia bisa cepat, gitu ya. Dengan begitu Ford melipat gandakan, mungkin lebih dari 1000% kecepatan. Ya. Jadi luar biasa. Saat itu Ford, saya nonton Discovery Channel-nya, Ford itu menggaji paling tinggi untuk karyawannya di industri mobil. Kemudian memproduksi paling cepat, paling banyak, paling murah. Nah, makanya yang terkenal itu T-model. Kalau kalian ke Jawa Timur, ke Museum Angkut, nah itu saya ke Museum Angkut, yang saya mau berfoto itu hanya di T-model. Karena menurut saya itu yang paling spesial di mata saya. Dari antara semua mobil yang ada, T-model yang paling spesial di mata saya. Nah, itu yang dilakukan Ford. Karena dulu fokusnya adalah mengurangi cost.
Kemudian zaman berganti tahun 80 ke 95 itu fokus pada quality. Disitulah metode-metode baru dikembangkan, ada just in time, ada CAD, computer aided design. Kalau kamu software AutoCAD itu computer aided design. Jadi desain-desain itu computer based supaya presisi. Ada electronic data interchange, ada total quality management, itu metode-metode yang berkembang. Lalu ada customization focus. Ya, itu tahun 95 sampai 2005. Fokusnya ke internet, e-commerce. Ya, ini dalam aspek ini ya, operation ya. Kemudian ada globalization focus, itu berbeda lagi. Sekarang itu sudah globalization focus. Jadi kita tidak lagi berpikir bahwa memproduksi itu hanya bisa di Indonesia. Gitu ya. Memproduksi itu bisa di seluruh dunia. Komponen bisa dari seluruh dunia. Nah, ini contoh sebentar. All over the world, Amazon is building giant delivery Apakah terdengar facilities, suaranya? which it calls Suara videonya apakah terdengar? Ada, Pak. Ada ya. fulfillment centers, where traditional warehouses have static rows of shelving with staff walking back and forth. Here it's the shelves which do the walking. Or more precisely, the yellow shelf units hitch a ride on the orange robot-wheeled units, operating under remote control. At the front here we've got cameras, sensors. They're looking for any obstructions that might be on the floor. That'll send information back to the heart of it, and it'll tell the robot to slow down and come to a standstill safely. We also have scanners underneath, which is recognising where it is on the FC floor and move it from one location to another location. Every item is placed by a picker on the shelves. It's been given a barcode, so a robot can find it later. But crucially, the shelves are stacked in a completely random way. This is deliberate. The same items are placed all around the factory, so robots or pickers are never far away from an item, making picking it quicker. These robots do a neat little bit of machine learning, which is to realise if they happen to have on board an item which is currently trending and is somehow proving popular, instead of returning back to the middle, they actually hang around outside expecting to be called upon again. There's a direct link from what's happening here to a customer sitting at home in front of their computer. It looks super efficient. But with hundreds of thousands of items passing back and forth, what happens if one goes missing? An alert's gone out, saying there's something on the floor which shouldn't be there. Adam Cunliffe is a specially trained troubleshooter, one of very few people authorized to enter the cage where the robots roam. The system's showing me that I have an item that's fallen out of the pod on the floor. What I'm going to do is draw a path from the gate to the item, and I'm going to turn on my safety vest, which will let out a radio frequency. As the robots circle around him, Adam's jacket emits a radio pulse, which tells the robots to avoid him, protecting both them and him. Even so, he's keen to find the lost item as soon as possible. And there it is. Now he just needs to retrace his steps and exit the cage. So this is the item that has fallen on the floor. What I'm going to do now is I'll pop that into a box and then it'll go back into circulation. Nah, ini yang dilakukan sekarang ya. Jadi luar biasa banget menurut saya ya. Ini yang dilakukan di Amazon. Can you imagine? Amazon itu mengelola mungkin jutaan produk per hari. Kalau itu harus dicari oleh orang, ini di mana ya? Ada yang order A, di mana ya? Butuh berapa banyak itu rak-rak itu butuh berapa banyak. Kemudian aisle, gang antar rak itu harus berapa besar.
berapa banyak gudang. Kalau begini kan semua bisa ditumpuk. Dan dia menggunakan teknologi. Ya, menggunakan teknologi. Jadi kamu tadi dengar dia menggunakan machine learning ya atau AI, artificial intelligence. Jadi produk-produk shelf atau rak-rak yang berisi produk yang lagi tren gitu, yang lagi banyak di order, dia nggak akan jauh-jauh tuh dari si yang ngambil barang. Dia akan berputar di sekitaran itu aja dan nggak tabrak-tabrakan kan. Dan troubleshootingnya tadi keren banget. Jadi kalau orang sudah mau ngambil barang, dia pakai vest itu dia nggak akan ditabrak oleh rak itu. Jadi itu yang dilakukan supaya kamu ngeh dunia itu sudah menuju ke sana. Sebentar lagi ini akan di merge dengan drone. Karena kalau di Indonesia ngirim barang itu masih bisa 6.000 perak. Ya, dari Jakarta Timur, dari Bogor ke Jakarta misalnya dari Bekasi itu ujung timur utara gitu ya, timur laut ke BSD. Ke BSD itu barat daya. Jadi dari ujung ke ujung lah gitu ya. Itu bisa 6.000 perak. Kenapa 6.000? Karena harga jasa orang murah. Tapi kalau di Amerika, saya nggak tahu per jamnya berapa. Di Australia saya tahu, yang certified itu 1 jamnya $20. $20 itu 200.000 1 jam. Saya pernah tanya tukang paket gitu ya, delivery paket. Saya tanya berapa sih bang dapatnya? Kamu tahu dia dapat berapa per item? Saya lupa ininya apa, delivery-nya apa. Dia dapat 2.000 perak per item, 2.000 rupiah per item. Nah di Amerika mana bisa, hingga akhirnya Amerika itu mengurangi secara substansial, mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang hingga sekarang berikutnya adalah mereka akan menggunakan drone. Nah sekarang drone itu masih salah satunya terganjal oleh aturan, karena nanti kan belum ada aturan yang pasti. Kalau di Amerika kalau nggak salah, drone itu nggak boleh lebih dari sekian meter gitu terbangnya masih. Nah ini lagi aturan. Di Indonesia juga sudah mulai digodok aturannya, tapi belum dengan tujuan delivery, gitu ya. Kalau di Amerika nanti dari rumah ke rumah tuh di depan halaman dikirim produknya, drone-nya naik lagi. Di Indonesia juga belum bisa begitu. Mungkin hanya rumah-rumah klaster yang bisa begitu. Tapi kalau rumah-rumah katakanlah di Jakarta, drone-nya bisa nyasar itu. Karena nggak punya blok yang jelas rumah-rumah, kan padat sekali. Udah gitu barangnya bisa hilang. Atau drone-nya hilang. Ya jadi itu concern-nya ya, dunia itu menuju ke sana industri. Suaranya terdengar ya? Nah ini ya, jadi dia digabung menggunakan conveyor juga. Conveyor itu yang memulai ya Ford itu disebut Fordism, ya.
Coca-Cola itu menggunakan conveyor atau ban berjalan. Nah, sekarang banyak sekali industri yang menggunakan conveyor. Gitu ya. Hampir semua lah, ya hampir semua yang mass production itu pakai conveyor. Bikin ciki, ya, Indomie, nggak mungkin bisa memproduksi sekian juta Indomie per hari atau per bulan kalau nggak pakai conveyor, kalau lakukan manual orang. Almost impossible. Gitu ya. Sepatu, ya, jadi banyak industri minuman, ya, itu semua dilakukan pakai conveyor. Bahkan industri minuman misalnya Pocari Sweat itu lebih ekstrim. Dia nggak boleh kesentuh manusia, sedikit mungkin tersentuh manusia supaya dia tidak contaminated, karena dia mudah rusak Pocari Sweat. Jadi itu yang dilakukan, ya. Nah, ini tadi ini goal berikutnya ya, kita operation for goods and services. Tadi kita akan membedakan goods and services, barang dan jasa. Apa sih karakter dari jasa? Dia intangible, tidak terlihat. Ride in an airline misalnya, an airline. Jadi airline itu nggak terlihat sebenarnya. Ride itu tumpangannya nggak terlihat, pesawatnya kelihatan, tetapi jasanya nggak kelihatan. Jasa menghantarkan itu nggak kelihatan. Ya, produce and consume simultaneously. Dia diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi nggak bisa nih produksi jasa disimpan lalu nanti dikonsumsi, enggak. Jadi jasa itu diproduksi pada saat dikonsumsi bersamaan. Unique, your investment and medical care are unique. Dia misalnya dia punya keunikan tersendiri. Setiap jasa itu punya keunikan sendiri. Kemudian high customer interaction, interaksi dengan konsumen itu sangat tinggi. Begitu juga dengan orang-orang interaksi dengan karyawan kalian. Kemudian often knowledge based, biasanya berbasis knowledge, misalnya jasa education, jasa hukum, kedokteran gitu ya. Service dispersed ya. Service may occur at retail store, local office, house call, or via internet. Jadi service-nya bisa dilakukan di banyak tempat atau bisa di-deliver, tapi di-delivernya itu dengan mengirimkan si produser jasanya gitu. Dengan mengirimkan orangnya gitu ya. Kemudian retailing is unusual. Ya. Menjualnya, meretailkannya itu agak berbeda gitu ya. Nah, kalau goods itu apa? Dia tangible, dia bisa dilihat. Product can usually be kept in inventory, bisa disimpan. Jadi dia bisa diproduksi dulu baru disimpan. Kalau jasa nggak bisa. Similar products produce ya. Jadi dia bisa memproduksi barang-barang yang jasa. Berbeda dengan jasa. Walaupun sama-sama memproduksi, katakanlah misalnya begini. Jasa jasa potong rambut. Si A dan si B sama-sama jasa potong rambut, tapi beda. Si A ya si B beda, nggak bisa sama persis. Kalau produk bisa sama persis. Ya, iPod diproduksi langsung jutaan bisa. Ya, limited consumer involvement. Ya, jadi customernya itu tidak terlibat dalam produksinya, dia hanya membeli saja. Produk bisa distandarisasi. Kemudian standard tangible product tends to make automation visible. Jadi kalau yang tadi itu, kalau jasa itu knowledge based, tergantung orang. Kalau ini enggak, dia bisa distandarisasi, bisa mass production. Kemudian product typically produced at a fixed facility. Di produk itu diproduksi di tempat yang sama. Kalau jasa enggak, berbeda-beda. Kemudian many aspect of quality of tangible product are easy to evaluate. Banyak yang mudah dievaluasi. Kalau jasa nggak bisa. Product often has some residual value. Ya, kadang-kadang ada value yang tersisa. Bisa setelah dikonsumsi ada sisanya. Kemudian ada juga bisa obsolete, gitu ya, bisa usang. Nah, menurut kalian
kalau kamu sudah tahu nih ciri-ciri jasa seperti ini, ciri-ciri barang seperti ini. Lalu ini dampaknya untuk manajemen, untuk proses industri seperti apa? Silakan. Ada yang punya ide? Apa dampak? Dampaknya mereka tuh jadi bersaing di suatu kualitas, misalnya servis yang lebih bagus, acuannya seperti ini, kepercayaan dan lain-lain. Jadi mereka tuh tidak hanya untuk kepercayaan lagi, udah memberikan suatu keunikan dari suatu produk dan jasa yang mereka Oke, tawarkan. good. Dari jasa seperti itu ya. Jadi ada heavy ke service, kemudian keunikan gitu ya. Very good. Nah, kalau barang seperti apa? Bukan hanya di kualitas, tapi mereka butuh asuransi dan misalnya packaging aman sampai di tempat gitu. Ya, barang butuh packaging gitu ya. Walaupun to some extent jasa juga butuh packaging, cuma berbeda gitu ya. Misalnya kalau kamu ke barber atau ke salon, packagingnya itu ya berupa ini yang orang yang potong rambutnya rapi dong gitu ya. Itu packaging, quote unquote ya. Packagingnya seperti itu. Atau disebutnya service scape gitu ya. Tapi memang betul, kalau barang itu dengan packagingnya sangat intensif, kalau jasa dia lebih kepada environment-nya. Very good. Ada lagi? Garansi, Pak. Apa? Garansi kalau di Garansi, betul. Ya kan kalau potong rambut gimana ngasih garansi? Udah terlanjur dipotong gitu ya. Garansi kalau potong rambutnya nggak oke, rambut dikembalikan kan susah. Nah, jadi memang ada setahun kali, Pak. ya. Nah, jadi itu garansi itu very good. Kalau produk bisa digaransi. Jasa memang bisa digaransi untuk beberapa jenis, tapi ada yang lain yang nggak bisa. Gitu. Ada lagi, kalau saya makan di mie, saya lupa namanya, itu ada garansi, Pak. Kalau nggak enak, kembalikan Pak katanya. Saya nggak tega sih, belum. Tapi saya juga pengen nyoba. Tapi memang selalu enak gitu ya mie goreng. Kalau nggak enak kembalikan Pak, nanti kami tukar baru gitu. Kadang-kadang saya pengen coba juga gitu. Sama kalau jasa ada membership, Pak. Jasa ada membership. Itu salah satu how to manage-nya ya. Jadi dia membership itu sangat heavy di jasa. Kalau produk nggak terlalu. Betul. Nah, ada yang menggabungkan ya, produk, dia menjual produk tapi dia juga ada jasanya. Jadi ada membership-nya. Very good. Ada yang lain? Ayo, apa? Giveaway, diskon, buy one get. Iya, tadi berbeda, cara marketingnya beda. Kalau jasa kebanyakan misalnya terkait dengan waktu. Misalnya jam-jam yang low season itu lebih murah. Kalau kamu ke misalnya, oh iya, kalau musim hujan ojek mahal. ya itu jasa ya. Nah, misalnya gini, kamu ke Dufan itu weekend lebih mahal. Karena dia jasa. Supaya orang bergeser. Tapi kalau produk, kamu kan jarang melihat produk weekend lebih murah, hampir nggak ada. Tapi produk makanan ada. Itu terkait dengan makanan sore, makanan lebih diskon 50%. Kalau kamu ke Aeon beli sushi, itu kalau udah malam itu didiskon. Karena nggak bisa untuk besoknya, basi. Untuk produk-produk tertentu ada yang terkait waktu, tapi mostly itu jasa yang terkait waktu. Cara promosinya, cara marketing. Very good. Ya, jadi saya ingin katakan terlihatnya simple. Oh, jasa tidak ada barangnya, nggak ada tangible-nya. Produk ada barangnya. Nggak cuma itu, dampaknya itu kepada proses semua. Di manajemennya prosesnya beda. Antara low season, peak season itu beda memanage. Sekarang misalnya COVID, jasa hancur-hancuran, di Bali hancur-hancuran, jasa hotel hancur-hancuran. Apa yang dilakukan hotel? Bisa nggak? Ada Pak, mereka kerjasama dengan kesehatan di mana ada karantina. Ya, karantina. Tapi ini kan mereka punya 100 karyawan misalnya. 100 karyawan itu kan untuk memproduksi quote-unquote jasa. Nah, kalau di barang, 100 barangnya itu bisa disimpan nanti setelah COVID selesai dijual. Kalau jasa bisa nggak?
Nggak bisa. Nggak bisa tuh karyawan hotel bilang, kamu tetap memproduksi, nanti jasa kamu kita simpan. Nggak bisa. Jadi manajemennya totally berbeda. Apa yang dilakukan? Oh, lagi low season misalnya si karyawannya diminta untuk training, gitu ya. Nah, kalau produk tangible gampang, low season produksi sedikit. Nah, kalau hotel bisa nggak produksi sedikit? Karyawannya dikurangin waktu ini? Nggak bisa. Karyawannya tetap. Jadi sebagian hotel itu menutup operationnya itu di weekend. Karena weekend full. Hari Selasa Rabu itu paling cuma 25%, 30%. Tapi karyawannya kan nggak dipecat dari Selasa Rabu. Paling mereka untuk saat tertentu tambah karyawan harian. Gitu ya. Jadi manajemennya total berbeda. Nah, sekarang itu jasa lebih makin berkembang gitu ya. Negara maju mostly jasa. Nah, kalau kita lihat nih dari tahun 1800 itu industri itu agriculture nih yang biru nih yang paling tinggi. Jasa itu rendah banget. Ya, manufacture itu rendah. Kemudian naik jasa. Ya, bahkan ini US nih ya. US itu sekarang 90% ekonominya bahkan sudah jasa. Ya. Kalau di sini dilihat angkanya 90%. Saya rasa sih nggak sampai ya. Mungkin nggak segitunya. Tapi bisa jadi ya, yang diproduksi di US ya. Kalau yang diproduksi di US mungkin 90% jasa. Tapi kalau yang tidak diproduksi di US punya iPhone tapi nggak diproduksi di US. US punya semua produk tapi tidak diproduksi di US. Nah, negara maju itu jasanya berkembang. Biasanya begitu. Singapura itu basisnya jasa. Jasa apa? Jasa dia sebagai hub dari Asia Tenggara. Nah, hub dia punya pelabuhan yang sangat baik gitu ya. Nah, ini bentar lagi akan bergeser nih. China akan ambil tuh peran jasa itu. Makanya China bikin obor, railroad ya. Jadi satu railroad mulai dari Malaysia sampai ke Eropa itu bisa naik kereta. Ya, jadi kamu bayangin, tinggal di Indonesia aja nggak bisa, karena kita nggak ada jalan darat ke Malaysia. Dari Singapura sampai Eropa itu bisa naik kereta lewat China. Itu perusahaan China yang punya. Nah, itu bagaimana China akan ini proses operation management juga nih. Ingin mensuplai dunia melalui yang paling murah itu kan kereta. Kalau kapal itu nggak fleksibel. Kalau kereta itu bisa relnya dibelokin ke kota mana gitu. Nah, ini sekarang semua sudah hampir menyatu. Jadi kamu itu bisa jalan darat tuh dari Malaysia sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke di Rusia itu bisa jalan darat. Nah, China sedang memproduksi atau sedang merangkai itu satu railroad ya. Yang kalau zaman dulu itu jalur sutra gitu. Nah, ini total GDP ekonomi. Makin tua dia makin ke arah jasa. Ini yang di atas. Ini apa nih? Ini Amerika ya. Di atas 70%. Kelihatan ya kursor saya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, ini Amerika. Kamu lihat negara-negara Eropa, Inggris, ini jasa. Ya, Indonesia apa? Indonesia dia kira-kira ada di 40 sampai masih di bawah 50%. Australia sudah heavy dengan jasa. 60 sampai 70%. Jepang itu sudah jasa. Jepang nggak punya sumber daya. Sumber daya Jepang itu hanya ikan. Tapi jasa dan manufacturing, tapi dia juga heavy. Tapi manufacturing-nya Jepang itu yang diproduksi di Jepangnya sedikit. Dia punya Toyota di Indonesia, supplier mungkin one of the biggest itu, mensuplai mobil Toyota di dunia. Tapi dia punya Jepang, tapi bukan di Jepang.
Gitu ya. Ini perkembangan dunia. Nah, saya mau katakan bahwa sekarang tuh jasa is growing. Nah, next-nya di era kamu mungkin 5 less than 5 years I think metaverse itu akan mature. Ya, metaverse-nya Mark Zuckerberg itu akan mature. Itu ada satu metaverse. Nanti ya yang lain akan bikin metaverse, dunia baru, dunia baru, dunia baru. Dunia Meta itu digital. kayak Instagram sama Facebook yang dibeli itu ya Pak? Ya, metaverse itu kamu bayangkan kamu nonton ini Ready Player One. Ini everyone should watch Ready Player One. Ya. Filmnya bukan film serius tapi menggambarkan itulah metaverse. Ya, kamu harus tonton itu supaya kamu punya bayangan ke depan itu industri seperti apa. Dunianya dunia metaverse. Nah, saya nggak tahu nih, sekarang belum ini barang baru nih metaverse. Menurut saya itu tidak bisa dikelompokkan jasa, tidak bisa dikelompokkan barang. I don't know what is metaverse yet gitu. Saya belum tahu. Tapi yang bisa saya pastikan ini kalau kalian mau masuk ke dunia metaverse itu nggak punya tangible, dia hanya punya reputasi, dia hanya punya persepsi. Itu dunia persepsi. Jadi kalau kamu mau masuk dunia metaverse, mulai bangun brand. Gitu ya, mulai bangun brand. It's all about image. Ya, jadi itu ke depan seperti itu. Nah, mungkin konstelasinya akan berubah nih. Saya tidak menutup kemungkinan perubahan itu. Kalau dulu kan diproyeksikan barang jasa, makin maju suatu negara biasanya dia kecenderungannya semakin berat ke jasa. Nah, sekarang I don't know. Dan sekarang juga yang namanya dunia itu makin blur. Nggak ada batasan-batasannya. Jadi nggak ada batasan-batasan. Mana nih? Dunianya kan dunia metaverse. Gitu ya. Nah, the productivity challenge. Nah, jadi productivity itu salah goalnya. Productivity itu apa sih? Productivity itu rasio atau perbandingan daripada output dibanding input. Sesederhana itu. Orang yang produktif itu orang yang bagaimana? Yang outputnya besar, inputnya kecil. Nah, sekarang saya tanya, mana lebih produktif orang yang mampu memproduksi 1000 sepatu atau 500 sepatu? Ayo. Bisa ulang, Pak? Mana lebih produktif orang yang memproduksi 1000 sepatu atau 500 sepatu? Tergantung kinerja yang ditaruh. Betul. Jadi tergantung input. Ya, jadi kalau dia bisa memproduksi 1000 sepatu dengan input yang misalnya total input itu ada tenaga kerja, modal, semua ya input. Dia produksi 1000, inputnya misalnya 8. Berarti produktivitasnya itu cuma output per input kan? Outputnya 10, outputnya 1000, misalnya inputnya 8.000. Jadi kira-kira 1,25 tuh. Gitu ya, itu produktivitas. Tetapi kalau dia bisa memproduksi 500 sepatu, inputnya cuma 100, berarti produktivitas dia 5. Jadi walaupun dia hanya memproduksi 500, tapi produktivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena inputnya dia juga lebih rendah. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan productivity. Ada yang masih bingung nggak? Teman-teman, saya encourage kalian untuk menggunakan konsep ini di hidup kalian. Ini saya gunakan konsep ini di hidup saya. Bagaimana caranya? Saya kuliah 2 waktu itu. Sekaligus. Cukup sulit-sulit. Sangat sulit bahkan. Bandung. Ya, saya kuliah 2. Sama di mana? Lupa. Saya kuliah di Unpad dan di ITB. Super sekali, Pak. Kepalanya nggak pecah itu, Pak. Ya, tapi goal saya ingat productivity.
Saya mau output berapa, input saya berapa. Saya tahu saya nggak bisa mengejar yang the top di ITB, karena waktu saya nggak cukup untuk itu. Jadi saya manage, oh saya input saya sekian, I am happy with that, gitu. Saya masih punya kehidupan sosial, gitu. Jadi saya manage output saya berapa, input saya berapa. Gitu. I am happy with the my productivity. Gitu ya. Jadi kalian juga begitu, output per input. Selalu berpikirnya begitu. Ya. Pak, saya mau misalnya membeli mobil. Oke, output yang kamu dapat dengan membeli mobil berapa? Oh, saya lebih bergengsi, nggak apa-apa. Itu outputnya. Inputnya apa? Harga mobilnya. Seberapa penting gengsi Anda dibandingkan harga mobilnya, gitu. Nah, jadi seperti itu cara berpikir kita, ya. Nah, mungkin habis ini sekarang sudah jam 9.38. Oh, masih banyak waktu. Kalau makan. Boleh, Pak. Boleh makan. Ini Bangalore atau Silicon Valley of India. Silicon Valley of India itu, Silicon Valley kamu tahu ya? Silicon Valley itu adalah, kalau di Amerika itu ada suatu wilayah di mana hampir banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi yang bermarkas di situ, terutama R&D-nya. Di situ disupport oleh 2 kampus besar, saya lupa nama kampusnya ya. Itu Silicon Valley. Jadi dia kumpulkan nih semua. Jadi talent pool ini ada di sana semua mengenai teknologi. You can mention anything lah ya. Ahli bisnis ada, ahli IT ada, ahli mesin ada, ahli apapun ada di situ. Nah, kenapa? Supaya productivity-nya tinggi. Jadi orang itu single gate gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh India. Bangalore itu menjadi Silicon Valley of India. Makanya kamu lihat sekarang di India itu sangat kuat dengan IT. Gojek saja banyak sekali proses produksinya yang dilakukan oleh India. Banyak sekali. Jadi dia single. Itu untuk IT. Uniknya sekarang itu bukan cuma itu. Jadi ini yang saya katakan tadi ya, dunia batas-batas negara itu menjadi nggak relevan sebenarnya sekarang. Di Australia itu jasa akuntansi itu yang mengerjakan bukan orang Australia, dioper ke India. Kalau kamu nelpon provider di Australia, operator, dia akan telepon kamu itu akan dioper ke orang India. Jadi orang India yang dilatih bahasa Inggris, tetapi kan namanya orang India bahasa Inggrisnya kedengeran kan. Jadi kalau dia nelpon itu kita membayangkan kepalanya geleng-geleng gitu. Jadi dia bisa bahasa Inggris dengan baik, tapi saya tahu ini orang India. Dan ternyata itu operatornya itu di India. Kenapa begitu? Karena di Australia 1 jamnya $20, $25. Di India $25 itu bisa 1 minggu. Jadi sangat murah. Dan ngoper suara ke India itu kan murah kalau sekarang kan lewat internet. Jadi itu bukan sambungan langsung internasional, kalau dulu mahal. Kalau sekarang sangat murah karena berbasis internet semua. Itu ya, itu dunia yang tanpa batas sekarang. Nah, ini di negara-negara minimum wages, upah minimum. Turki itu ternyata sudah besar. China sekarang sudah tinggi. Yang murah itu Ethiopia. Itu minimum wages-nya murah sekali, $26 ini per apa sih? Monthly, per bulan. Can you imagine? Minimum wages-nya, upah minimumnya itu $26 di Ethiopia per bulan. Berapa rupiah itu? 260, hampir 300 ya. Tambah 100, ya 350 ya, 350.000 per bulan. Di kamu itu 1 hari 350.000.
Myanmar, Indonesia ada di setelah Thailand. Indonesia cukup tinggi ternyata. Ternyata Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Ya, di Turki tinggi, China dulu rendah. Semakin berkembang negaranya, dia tidak lagi menjual quote unquote tenaga kerja yang murah, tapi facility kemudian ya infrastruktur yang ready untuk industri. Nah, nih net minimum wages itu ternyata Australia sangat tinggi. Oh, pantas. Ya, US dollar per hour after taxes. Luxembourg tinggi. Amerika di bawah ini, di bawah UK, Jepang tinggi, Meksiko cukup tinggi. Ini negara OECD. Nah, ini cara menghitung productivity. Ya. Bagaimana sih menghitung productivity? Sederhana sekali. Ya, saya bahkan nggak perlu pakai ini nih. Pakai pointer aja ya. Productivity itu, ingatnya begini, yang namanya productivity itu output per input. Ingat ya, output per input. Output itu apa? Kalau kamu memproduksi barang, outputnya adalah units produced, barang yang diproduksi. Input itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Ini productivity, konsepnya itu. Jadi perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan inputnya atau sesuatu yang digunakan untuk memproduksi barang itu. Clear ya? Contoh, if unit produce, jika barang yang diproduksi adalah 1000 dan tenaga kerja itu biasa dihitung melalui hours, jam ya. Tenaga kerja yang digunakan adalah 250 jam tenaga kerja, maka ini single factor productivity, produktivitas yang single factor itu faktornya cuma 1 atau input yang kita gunakan cuma 1 yaitu tenaga kerja tadi. Berarti unit produce dibagi labor hours used atau inputnya itu tenaga kerja yang digunakan. Jadi 1000 itu unit produce dibagi 250. Jadi 4 unit per labor hour. Inilah productivity. Jadi satu jam tenaga kerja itu menghasilkan 4 unit. 4 unit barang. Itu contoh. Ini single factor. Artinya hanya tenaga kerja yang kita lihat. Ada multi-factor. Kalau multi-factor itu tetap output per input. Tetapi inputnya nggak cuma 1. Seluruh input yang kita gunakan. Gitu ya. Outputnya, inputnya apa aja? Oh, ada tenaga kerja, ada material, ada energi, ada modal, ada yang lain-lain. Itu multi-factor. Multi itu artinya banyak faktor. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya Collins Title Insurance Limited wants to evaluate its labor and multi-factor productivity with a computerized title search system. Jadi dia mau mengevaluasi nih seberapa produktivitasnya dia. The company has a staff of 4. Jadi dia punya 4 staff. Each working 8 jam. Setiap staff bekerja 8 jam per hari. Untuk payroll, untuk gajinya 640 per hari. And overhead expense, biaya overheadnya itu $400 per hari, gitu ya. Colin process and closes at 8 titles. 8 titles itu 5 insurance, 5 polis, ya. 8 polis ya. Jadi satu hari dia memproses 8 polis each day, ya. Oke. The new computerized title search system will allow the processing 14 title per day. Jadi dia mau membuat tadinya menggunakan orang yang memproses itu 8 polis per hari. Nah, sekarang dia mau pakai computerized menjadi 14 polis per hari, gitu ya.
although the staff, their work hour and pay are the same, the overhead expenses is now 800 per day. Overheadnya menjadi 800 kalau pakai pakai komputer. Jadi pegawainya tetap ada, dia pakai komputer jadi 800 biaya overheadnya. Nah, sekarang kita mau hitung. Labor productivity-nya berapa sih? Ya, kalau labor productivity berarti tenaga kerja. Produktivitasnya berapa? 8 titles per day dibagi 32 labor hours. 32 dapat dari mana? Anyone? Berapa tadi tenaga kerjanya ini? 4. Ada 4 ya. Tenaga kerja. 32 ini berapa? Ada 4 tenaga kerja, masing-masing kerja berapa jam sehari? 8. 8 jam. Jadi 32. Jadi produktivitas tenaga kerjanya adalah 0,25 titles atau 0,25 polis per labor per tenaga kerja per jam. Clear ya? Labor productivity with the new system. Ini ingat ya, ini masih single factor ya. Dengan new system berapa? Dia polisnya jadi 14, tenaga kerjanya menjadi 32. Jadi produktivitasnya menjadi 0,4. Ya, jadi dia bertambah titles per day-nya yang diproduksi itu 14 polis per hari, tenaga kerjanya tetap sama 32, tapi kan dia dibantu komputer, ya. Jadi kalau single factor dia meningkat nih produktivitasnya dari 0,25 ini menjadi 0,4. Nah, ada juga multifaktor. Multifaktor tadi apa tadi? Faktornya nggak cuma 1. Ya, jadi kalau multifaktornya dihitung, dia 8 titles per day tanpa sistem komputer. Kemudian ada biayanya berapa? 640 ini apa nih? 640 payroll. Gajinya si karyawan 640. 400 itu apa? Overhead. Biaya lain-lain lah gitu ya. Jadi dia 0,0077 titles per dolar. Ini produktivitas dia dengan metode multifaktor. Kalau belum menggunakan komputer. Tapi setelah menggunakan komputer, dia bisa memproduksi 14 titles, 14 polis. Biaya tenaga kerjanya tetap 640, tetapi overhead-nya naik menjadi 800. Kenapa? Karena ada biaya untuk komputer, gitu ya. Tetapi produktivitasnya menjadi 0,0097 per dolarnya. Nah, pertanyaan saya, kamu pilih pakai komputer atau tidak pakai komputer? Anyone? Komputer. Kenapa? Karena Simple. Memudahkan pekerjaan. Memudahkan pekerjaan. Ini kan kita sudah hitung nih. Memudahkan pekerjaan itu bisa dihitung. Ini kita sudah hitung. Jumlah titles yang diproduksi jadi lebih banyak per Ya, dolar. jumlah. Ya, jadi setiap dolarnya jumlah titles atau polish yang diproduksi itu lebih banyak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita itu harus menghitung inputnya juga ya. Jadi kamu harus hitung. Pakai komputer, Pak. Tapi kalau dengan komputer tiba-tiba ini sekarang biaya operasionalnya 800. Tapi kalau dengan komputer biaya operasionalnya menjadi misalnya 2.000, kamu pilih pakai komputer atau tidak? Tidak. Tidak, karena menjadi tidak produktivitinya menjadi rendah gitu ya. Jadi sekarang kamu sudah tahu jadi jangan cuma common sense, jangan cuma Pak kalau pakai komputer kan lebih mudah. Benar, tetapi sekarang kita punya angkanya. Gitu ya. Kita membandingkan produktivitasnya. Clear ya? Ini sangat penting untuk kalian ya. Jadi untuk memutuskan sesuatu nanti mana yang lebih produktif? Misalnya ada pertanyaan gini, Pak, saya punya kafe, Pak.
ini sekarang karyawannya ngepas sih Pak gitu. Tapi ada beberapa yang tidak terlayani dengan baik karena karyawannya menurut saya kurang. Tapi kalau saya nambah 1 karyawan, sepertinya ada nganggurnya nih karyawan. Tambah nggak Pak ya? Gimana cara menentukan tambah atau tidak tambah karyawan? Output yang tadi. Outputnya apa kalau di kafe? Misalnya outputnya itu pelanggannya berapa, atau misalnya Very mereka good. tuh harus punya head berapa yang habis. Penjualannya Atau- berapa gitu ya? Output Ya. kita katakanlah penjualan berapa? Inputnya apa? Inputnya kita lihat jumlah karyawan dengan bahan bakunya dan modal. Oke. Nah, jumlah karyawan itu paling ideal, paling mudah. Output per inputnya itu kamu lihat rupiahnya saja. Itu paling mudah. Ya, bisa juga bukan rupiah, tetapi kalau mau paling mudah rupiah. Jadi kan total outputnya itu adalah penjualan dibagi inputnya itu misalnya gaji karyawan. Kalau saya nambah 1 karyawan, gajinya naik, saya nambah gaji 3 juta. Mana yang lebih produktif ya? Ya, penjualan saya naik, tetapi gaji karyawan saya juga naik. Bagaimana menentukan hire atau pekerjakan atau tidak pekerjakan? Cari produktivitasnya. Clear ya? Kan kita kan bingung tuh. Gitu kadang-kadang begitu. Clear ya? Jadi sekarang kamu oh seperti itu. Nah, itulah ini sebenarnya dasar dari banyak hal. Kalau kamu finance juga ini dasarnya. IRR itu ini dasarnya. Internal rate of return. Rate itu artinya rasio. Rate of return, berapa modal yang kita keluarkan, berapa yang kita dapat. Ya, itu sebenarnya productivity juga. Return itu sebagai output, modal yang kita keluarkan itu sebagai input. Tapi ada beberapa perusahaan perhotelan Pak, untuk tidak mengeluarkan pengeluaran, dia nyari anak magang. Ya, itu strategi juga, mengurangi input gitu. Tapi biasanya harus diperhatikan, pakai anak magang itu untuk hal-hal yang tidak mengganggu branding dia. Makanya anak magang itu biasanya kalau dia nggak oke banget, dia nggak dipertemukan dengan pelanggan. Tamu hotel enggak. Dia adanya di kitchen. Di kitchennya pun tidak yang tidak mengganggu gitu. Jadi nanti dia bantu-bantu ngambilin chefnya misalnya makanan bahan baku gitu. Jadi yang mengolah tetap chef, tapi chef itu menjadi lebih produktif karena dia nggak perlu mondar-mandir, anak magang yang mondar-mandir. Gitu ya. Nah, kalau anak magangnya sudah oke, dia boleh ketemu sama tamu hotel. Front office. Front office. Itu pun biasanya ada step-stepnya, nggak bisa langsung front office. Karena apa? Dia berbahaya bagi brandingnya hotel. Kalau dia belum well trained, belum layak lah gitu, dia bisa berbahaya bagi brandingnya hotel. Gitu ya. Itu semua konsepnya productivity. Menggunakan anak magang, goalnya apa? Supaya inputnya lebih kecil, lebih murah. Nah, bagi kalian, kalau kalian mau jadi magang, gunakan kesempatan ini. Kalian dianggap membuat inputnya dia menjadi murah. Tapi bagi kalian bukan itu goalnya. Bukan cari duit ini saya Pak. Saya mau mengimpress pengalaman saya, dan misalnya ini saya magang di ini Pak, misalnya di Ernst & Young. Ini bergengsi sekali Pak. Satu, pengalaman saya oke. Yang kedua, kalau saya perform, tentu mereka akan hire yang mereka tahu kinerjanya. Ya udah, hire anak magang yang sudah. Begitu dia lulus, di-hire. Dipekerjakan. Kamu oke, ngapain saya cari yang lain gitu. Yang saya belum tahu nih kualitasnya. Kamu sudah membuktikan kamu oke. Oke, kamu saya hire. Nah, kalau nggak lewat magang, kamu sulit. Gitu. Masuk situ. Tapi kalau lewat magang, karena resiko mereka rendah, kamu diperbolehkan magang. Nah, begitu cara strateginya. Nah, Christopher, apa nih 13,6% ini yang mana nih? Produktivitas yang mana? Hasil akhirnya Pak, kalau overhead-nya ke 960.
Oh, yang tadi. Oke. Jadi kalau overhead-nya dinaikkan gitu ya. Jadi produktivitasnya juga menurun berarti ya. Kalau kita magang di Instagram boleh nggak Pak? Kayak jadi influencer? Boleh aja, boleh. Sangat boleh. Ya, jadi kalau ini menanggapi Christopher, jadi kalau overhead-nya naik, produktivitas tentu naik. Turun. Gitu ya, Oh, karena turun. overhead itu adalah pembagi atau input. Gitu ya. Ini variabel-variabel produktivitas, ada labor, tenaga kerja, ada modal, ada manajemen. Biasanya kontribusinya seperti ini. Tenaga kerja itu 10% dari annual increase, capital itu 38%, manajemen 52%. Jadi manajemen itu sangat tinggi. Oleh karenanya manajemen juga mau mempekerjakan orang-orang yang kualitasnya tinggi. Kalau labor itu nggak terlalu banyak. Tenaga kerja ini ya, katakanlah buruh. Kalau service apa bedanya? Kalau yang mempengaruhi apa? Productivity of the service sector has proven difficult to improve because service sector work is, ya ini sulit diimprove. Kenapa? Typically labor intensive. Biasanya sangat labor intensive. Labor intensive itu sangat banyak orang gitu ya, dipengaruhi banyak orang. Dan meningkatkan orang itu yang paling sulit daripada meningkatkan mesin. Percaya nggak kamu? Membuat orang itu perform itu sulit banget daripada membuat mesin perform. Membuat mesin perform itu gampang. Gampangnya banget lagi. Yang penting moodnya, Pak. Mesin kan, oh ini misalnya motor listriknya diganti nih mesin ini, diganti dengan tipe yang lebih tinggi, dia putarannya lebih tinggi, produksinya bisa lebih baik. Gitu. Sudah pasti itu mesin. Kalau orang nggak bisa. Orang itu ada yang bebal, ada yang nggak mau Ada yang moodnya diatur, berbeda. ada yang moodnya beda, gitu ya. Nah jadi service itu lebih sulit meningkatkan produktivitinya. Karena kalau ini kalau mesin lebih mudah. Kakak kelas kalian ada yang mengganti, dia cerita ke saya, Pak, saya mengganti mesin pelumat pelumat singkong yang membuat pasta singkong sebelum menjadi tepung. Saya berpikir seharusnya pakai mesin yang untuk melumat sawit itu bisa dilakukan, Pak, katanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia coba, dia yakinkan ibunya. Jadi dia bilang begini, saya meyakinkan ibu saya sudah nggak percaya Pak, tapi saya bilang ya udah kita beli mesin bekas dulu. Dia beli mesin untuk sawit yang bekas digunakan untuk melumat singkong menjadi pasta singkong sebelum menjadi tepung. Dan katanya produktivitasnya menaik 400%. Sejak itu dia pakai. Dan sekarang orang-orang datang ke pabrik dia minta diajarin. Itu kakak kelas kalian tuh. Nah, jadi konsep produktivitas itu begitu. Inputnya berapa? Inputnya saya ganti nih. Gitu. Input yang outputnya lebih banyak. Gitu. Walaupun mesin pelumat yang dipakai di mesin sawit itu lebih mahal daripada mesin singkong, tetapi outputnya jauh lebih besar. Gitu ya. Nah, kalau untuk service, balik lagi ke sini, frequently focus on unique individual attribute. Jadi sangat terpengaruh oleh masing-masing person. Nah, kalau kamu ya, ini waktu kuliah ya, tidak untuk ditiru gitu ya. Kami membutuhkan dana karena mau bikin malam keakraban. Jadi kalau dulu waktu saya kuliah itu nggak ada dana dari universitas, semua itu cari sendiri. Bikin malam keakraban butuh dana. Anak Bandung itu biasa banget mahasiswa ngamen di Jalan Dago, ya. Jadi kita ngamen, kita bagi 2 grup. Ini sama-sama nih. Saya rasa sih yang 2 grup A dan B ini ya kualitas suaranya mirip-mirip, kualitas genjrengan gitarnya mirip-mirip. A ini laki-laki, B itu perempuan.
Kamu tahu nggak, kira-kira kita ngamen 3 jam, yang laki-laki dapat 20.000, yang perempuan dapat 120.000. Ini kan ngamen ini kan jasa ya. Karena perempuan good looking, Pak. Iya, Buka itu kancing dia. satu. Itu menjelaskan yang nomor 3 ini, frequently focus on unique individual. Jasa itu sangat terpengaruh oleh individual. Lalu ini manajemen kami bagaimana? Oke, malam berikutnya di mix. Di mix. Yang kita perhatiin nih, yang very good looking bagi 2. Yang good looking bagi 2 ya. Akhirnya kelompok A dan B equal, dapat 100-100. In total kami dapat 200 malam kedua. Di malam pertama tadi dapat 140. 120 plus 20, 140. Naik 60% ya, Pak? Naik. Hanya dengan memanage tadi. Unique individual attribute desire. Ya, itu sesederhananya seperti itu. Nah, jasa itu gitu, often an intellectual task performed by professional. Ya, jadi individual as a professional. Kemudian often difficult to mechanize, automate. Nggak bisa dimekanisasi. Saya ini mendeliver jasa nggak bisa dimekanisasi gitu. Karena itu attach ke saya. Intonasi suara saya mempengaruhi, cara saya melit kelas mempengaruhi. Beda dosen, beda cara. Beda gesture, beda lain-lain, beda delivery-nya. Gitu ya. Jadi masing-masing berbeda-beda. Nah, often difficult to evaluate for quality. Kualitasnya juga berbeda-beda. Ya, misalnya law firm. Makanya kalau kamu lihat Hotman Paris luar biasa itu. Dia orang kan harus mengevaluasi Hotman Paris ini oke nggak sih gitu. Apa yang dilakukan Hotman Paris? Kalau saya lihat YouTube-nya dia bilang, saya ini membranding diri saya dengan pakai cincin segala macam, itu ada tujuannya. Kenapa? Karena ini jasa itu sulit di-assess. Kalau HP kamu bisa assess dengan mudah. Oh, ini speed-nya sekian, RAM-nya sekian. Kalau jasa nggak bisa. Hotman Paris membuat branding pakai cincin, pakai segala macam barang mewah. Jadi orang berpersepsi bahwa ini oke banget. Pengacaranya aja barang yang dipakai miliaran. Berarti dia sukses. Berarti dia pengacara yang hebat. Pakai ini juga, Pak. Asisten cantik-cantik. Nah, itu juga itu membuat dia menjadi berada di pembicaraan orang terus. Dan itu bagian dari branding dia. Terlepas dari perilakunya, saya hanya melihat aspek marketingnya ya gitu ya. Dan saya membahas dari aspek jasanya, aspek ini operation management. Nah, jadi kurang lebih itu yang kita diskusikan hari ini. Nah, ini tantangan berikutnya adalah globalisasi, supply chain, partnering, bermitra dengan luar negeri seperti apa, sustainability, mass customization, masif tetapi customization. Itu yang banyak dilakukan sekarang. Misalnya Nike sudah ada beberapa yang bisa kita tentukan sendiri warnanya seperti apa, ininya seperti apa, nanti kita order. Kemudian menjadi lean operation. Lean operation itu dia sifatnya tidak ada waste, tidak ada hal yang tidak penting. Dia seperti perusahaan startup, tetapi dia perusahaan besar. Dan ini menjadi goal dari big company sekarang. Ya, lean operation. Nah, ini silahkan nanti kamu coba exercise-nya di rumah masing-masing. Ya. Ini sudah ada jawabannya, tapi saya minta kamu membaca gitu ya, sama seperti yang tadi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Kalian pelajari. Ini materi ini videonya akan saya upload di YouTube. Nanti saya share linknya, tapi linknya itu sama seperti di entrepreneurship ya. Saya lupa nama channelnya. Itu akan saya share di sana. Begitu ya? Sir? Ya. Itu kemarin yang Yanvi juga slides-nya ada di share nggak ya? Soalnya di portal nggak ada. Oke, saya share. Ya. Tapi videonya sudah saya upload kalau nggak salah. Oh, linknya di mana tuh, Sir? Oke, nanti saya share di
di Forum boleh. ya. Oh, grup oke. Oke, yuk. Oke, thank you, sir. Ya. Oke ya, semua ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, tapi ini masuk ke YouTube itu butuh waktu ya, karena ngupload itu butuh waktu. Udah gitu mengkonvert Yang di Zoom ke ini juga butuh waktu. Jadi yang mungkin link baru sore. link yang ini juga di grup ya, sir? Ya. Oke. Nanti saya share. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, I think that's all for today. Belajar dan kemudian jaga kesehatan ya. Oh ya, ini terkait Omicron, teman-teman. Kalian bukan, bisa dikatakan bukan apa ya, golongan yang sangat fragile untuk Omicron. But remember, gitu ya, kalian kalau apalagi yang dengan keluarga ya, misalnya punya kakek, punya nenek, punya orang tua, itu berbahaya. Walaupun sudah divaksin, ya tetap namanya apa, penyakit kita harus sedapat mungkin mencegah ya. Nah, jadi saya ingatkan kalian, dan Omicron tuh super duper cepat menular. Kalau kamu lihat ini penularannya itu eksponensial nih sekarang. Kemarin masih belasan ribu, sekarang udah 20 sekian ribu. Seperti bola pingpong. Nah, next day-nya itu dugaan saya sudah di atas 25.000 per hari. Dugaan saya ini bisa sampai 200.000 per hari. Wow, kemarin di London 70.000 per hari, Pak. Iya, kita kan jumlah penduduknya 4 kalinya London. Oh, pas. Ya, jadi begitu ya. Ini sangat menular. Jadi saya, kalau kalian nggak perlu banget keluar, ya nggak usah keluar. Kalaupun kayaknya harus, di Bali aman nih, Pak. nggak ada yang aman di Indonesia, seluruh Indonesia nggak ada yang aman. Ya, kalau mau kamu ke hutan Kalimantan sendirian aman. Ya, ibu kota. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau harus keluar super prokes. Jadi jangan diabaikan. Ya, kalau kita semua prokesnya tertib, ya lebih terkendali. Kalau lebih terkendali, ekonomi kalian lebih baik. Pandai. Ya, orang tua kalian bisnisnya lebih mudah. Gitu ya. Jadi impact-nya ini kemana-mana. Sekarang kita itu struggling dengan ekonomi. Jangan sampai membesar ekonominya jadi kacau. Kalau kacau ekonomi bisa kemana-mana, bisa berbahaya sekali ke sosial dan yang lain-lain. Oke ya, I think that's all for today. Jaga kesehatan. Saya end meeting. Thank you semuanya. Makasih. Thank you, sir. Ya.